Halo, selamat datang kembali di Brief Break. Ini episode yang spesial nih, Pak. Wow. Karena Yo. karena saya bawa tamu salah, Pak. Kenapa itu? Saya bawa tamu, saya pikir dia di posisi di pihak saya gitu. Ternyata milenial, Pak. Malah jadi di kubu Pak Dian. Oke. Nah, kali ini Pak, saya datangin namanya Budi, Pak. Oke. Nah, Kalau milenial namanya udah milenial tuh namanya. Ini itu udah milenial. Gak perlu dibilang kelahiran tahun berapa, Budi udah milenial. Ya, Budi, Siti, ya, Jaka, saya Jaka, nama pun milenial ya. milenial itu. Kayak kamu namamu siapa? Yoga. Yoga. Agak milenial. Enggak, Gen Z itu ya. Nancy. Gak jelas ya, ini Bapak Budi, nah itu orang-orang Iya. milenial maksudnya. Gen Z aja belajarnya kan dari ini Budi juga. Iya sih, belajar dari Budi. Iya, mungkin ini David, ini enggak. Terlalu gaul lu, Mas. Ini Edward gitu mungkin ya. Enggak masuk. Nggak masuk. Nah, ini Pak, karena di kubu Bapak nih. Oke. Karena Budi di kubu Bapak, jadi saya mau nanya nih. Kenapa ini mau manggil dia Bapak? Karena bos nih, bro. Bos. Boy, ini dia santai nih, enggak jangan terlalu kayak gitu. Oke, Dian. Ini konten apa kita? Konten kerja kan? Kerja. Nah, sekarang pertanyaannya ini sekarang lagi ranah jam kerja atau tidak? Ini jam kerja sih. Oh, jam kerja Pak. Oke, Kayak gitu. ya. Kayak gitu dong ya. Bagus Pak, wajib. Oke. Nah, ini Pak. Saya mau nanya nih, apakah sama nih persepsi Bapak sama Budi cara kerja milenial tuh sama atau enggak gitu? Oke. Nah, kayak Bapak bilang kan zaman milenial tuh kan nggak ada ngeluh, Ya. nggak ada tuh yang namanya kayak mental health dan segala macam Ya. gitu-gitu. Taunya kerja. Nah, menurutmu sama nggak dengan apa yang Pak Dian bilang? Pertama, mungkin Pak Dian ini HRD kan, jadi bisa menilai. Iya kan? Ya gitu, mungkin Ya. bisa dapat nilai. Kalau aku kebetulan kalau kerja itu memang ruang lingkup luas. Ada Gen Z, ada juga yang udah akong-akong lah. Akong, ya. Bapak nggak ada ngeluh. Tiba-tiba nggak balik 3 hari. Apa itu? Oh, Bang Toib ya. Bapak nggak ngeluh, dia kerja cuma diem aja, sekali ngajak ngomong suruh kan. Apa itu? Tapi kalau menurut aku Gen Z itu tadi apa dibilang? Menurut Pak David Terlalu lemah, lemah sih Gen Z ini. gampang menyerah. Sepertinya iya, karena mereka tuh salah menilai. Menurut aku Gen Z itu terlalu gini, pengen kerja yang gaul. Tapi gajinya pengen besar, itu kan salah. Oh iya, Banyak ya. Pengen kerja-kerja yang kayak dapat skena-skenanya, kerja yang dapat kayak fashionable, tapi berharap gaji gede. Oke. Ya kan sekarang zaman itu personal branding. Nggak mungkin bro, kau masuk dermo tiba-tiba pakai celana gombrong kan nggak mungkin. Nggak pakai merpak. Nggak mungkin tiba-tiba pakai celana apa baju band nggak bisa. Nggak bisa ya. Kok bisa. Kok bisa? Nah, cuma jangan berharap gaji gede. Gila memang di kubu Pak Dian. Iya betul kan. Dan Gen Z ini juga menurut aku loyalitasnya juga tinggi. Keren kan? Keren. Cuman bodoh. Kenapa? Pertama, dia nggak tahu tuh nggak digaji. Ya. Oke. Dia gampang disuntik, dikasih halu nanti ini bos suka. Itu bodoh menurut aku. Dan masalahnya, oke lah dia kerja loyalitas tapi ngeluh di belakang sama kawan-kawannya. Oh. Itu bodoh nggak boleh gitu. Terus bikin story. Itu yang ku alamin. Sama kalau aku waktu dunia kerja aku tuh ya. Aku dulu kan mekanik tuh di salah satu perusahaan pabrikasi. Itu ada juga Gen Z. Gen Z ini banyak teori. Gimana? Banyak kali teori gak blok Thomas Alva Edison gak bisa. Terlalu banyak teori bos. Gue bilang kayak pernah tuh satu ngerjain kayak kami mau servis Kobelco itu alat berat keren gitu kan. Dia bilang, dia ada PKL, Gen Z kan. Nah, yuk ikut aku bilang. Dia bilang bang ini jangan gini bang, ini buka ini kita kalau kayak pakai kunci kayak gini bisa insiden katanya. Kecelakaan kerja. Ini aku buka pakai kunci aku tadi. Berarti abang udah menganalisa itu kan. Aku kan sambil analisa boy, jangan ngomong ujungnya nggak kerjaan ini nggak siap dia bilang. Itu terlalu banyak teori. Sabar deh, aku mau nanya soal loyalitas tadi. Oke, loyalitas. Dirimu kan milenial nih, Ya. dan which is pekerja juga kan? Ya. Nah, itu gimana perasaanmu kayak dapat telepon bos di luar jam kerja? Contoh jam 10 malam tiba-tiba bos telepon gitu. Itu gimana? Ya kalau ditelepon angkat aja. Nah, kan? Angkat aja. Itu namanya hubungan manusia pada umumnya sosial. Iya, betul tuh. Kalau ditelepon orang mau itu bos mau telepon, asal jangan kolektor. Dirimu nggak apa-apa ditelepon di luar jam kerja Gak gitu? apa-apa ditelepon, kita angkat dulu. Nah. Tiba-tiba dibilang dia, Bud, tolong masuk bentar di depan panel baru kita matikan. Gitu.
Dulu maksudnya apa? Tiba-tiba telepon, halo, kita kumpul di sini ya, kemudian kita akan makan sushi, jalan. Sama aja Pak sebenarnya. Tapi harus diangkat dulu. Beda aja, sama beda aja. Gen Z nggak mau ngambil resiko. Enggak, itu salah. Kita nggak tahu ke depannya kalau kita tidak memulai. Itulah kesalahan penting. Jadi kita nggak bisa tahu. Emang kita Tuhan. Yang mana udah tahu nggak? Nggak tahu kan? Makanya milenial itu menurut aku taktiknya banyak dan jadi apa ya? Cerdas lah bahasa ini ya. Gila. Iya, jadi Betul-betul angkat telepon. Angkat aja jam 9 malam, bos telepon jam 10 angkat aja. Ya Pak, kenapa Pak? Oh Bud, udah tidur. Ini kan ngomong bodoh gitu. Kenapa Pak? Gitu. Makanya nggak ngomong ada aja kan gitu. Jangan tegang kali gitu. Kenapa Pak? Misalnya gitu kan. Ini yang laporan kemarin, yang laporan tadi sore udah dikirim loh Bud. Cuman CC nggak kena nih Bapak nih. Masa sih, coba Bapak cek lagi. Kita suruh dia ngecek. Telepon kedua kali. Belum ada Bud. Oh saya belum ngirim Pak. Oke lah, iya bisa lah ngirim. Bisa sih Pak, cuman ini lagi yang penting kita ladenin aja. Urusan mau dilakukan atau tidak itu yang nanti aja. Pandai-pandai ngomong ya. Iya. Tapi setidaknya itu manusia itu kan sosial. Oh sosial. Gen Z kan suka menyendiri, padahal nggak introvert. Berarti kalau kayak gitu juga milenial tukang ghosting juga dong. Ghosting tuh apa tuh bahasanya? Tiba-tiba kayak oh iya Pak Menghilang. ngilang. Oh beda kondisi ghosting. Kayak tadi tuh, misalnya ya, belum, bentar ya Pak nanti matikan gitu, dia ngilang. Pertamanya kita suruh instruksi dulu Bapak itu, coba dicek sekali lagi Pak. Atau belum dikirim. Oke Pak, nanti saya kirim. Oke. Nggak kirim juga nggak apa. Dua kondisi ini nggak apa-apa. Kan problemnya itu gini. Problemnya itu bukan dari hasil tapi proses. Komunikasi itu proses. Komunikasi itu adalah proses. Hasil itu dikerjakan atau tidak. Ya kan? Nah, yang paling penting dihargai itu adalah proses. Komunikasi itu adalah proses. Jadi kalau kita nggak ngangkat telepon, kita nggak tahu apa ini. Besok pagi kan kita nggak ngirim file nih. Besok pagi kita tahu. Bud, kemarin udah bapak ingatin. Kenapa kamu nggak kirim file ini? Ditunggu loh Bapak meeting. Meetingnya jam berapa Pak? Jam 9. Ya udah saya kirim sekarang. Tuh, itu gimana tuh? Kita Sebagai Bapak atasan, terus Bapak lihat kan segini pekerja milenial seperti itu. Itu gimana coba? Setuju nggak Bapak? Nah, kan pernah saya bahas juga tuh yang waktu di episode sebelumnya. Jadi bedanya Gen Z sama milenial. Yang benar, kami itu lebih kepada kasih experience ke bos juga tuh. Betul. Kita tetap angkat, tapi ya bos kasih tahu dong, lu harusnya tahu nih, ini jam sekian. Tetap besok dong kita kirim. Bukan berarti kita nggak angkat, tetap angkat. Tapi kita kasih kode, kasih kode besok tetap kita kerjain besok. Tapi Atau suara aku pura-pura pelan. Ya Bud. Udah tidur ya Bud? Gimana? Ini file yang mana? Oke saya cek bentar ya. Karena ada delay jualnya juga. Berarti itu untuk pelajaran juga untuk Gen Z. Angkat aja. Angkat aja. Apa-apa. Yang penting komunikasi dulu. Apapun hasilnya dari pembicaraan itu urusan nanti gitu ya. Tapi itulah pas pagi dikirim nggak ada remisi. Itulah hebatnya milenial. Karena pede. Kita kan pasti udah lama kerja di sini. Kita tahu karakter bos kita. Kita bisa menganalisa bos kita juga menganalisa kita. Kita udah tahu material kita ini atau kerjaan kita ini udah komplek gitu. Ya kita kirim pasti nggak ada revisi dan kita tahu pasti ini meetingnya jam 9. Walaupun dia desak gimana pun kita kan orangnya bisa nggak, kan kalau Gen Z kan langsung tremor dan tremor kan. Kalau kita kan santai aja. Kita tahu karakter bos kita kirim jam 7 atau jam 8 terus bisa meeting dan nggak ada revisi karena kita tahu barang ini nggak barang revisi. Gitu. Kondisinya itu dulu. Oke, dari segitu. Terus yang menurutmu tadi kan cara kerja milenial seperti itu tuh, angkat dulu ya, terus masalah kerjain belakangan. Nah, cara kerja Gen Z emang di matamu gimana? Kalau Gen Z itu misalnya contoh ya, Gen Z itu pertama kayak nunda-nunda kerjaan. ya kerja di ujung. Jadi di ujung. Udah gitu salah-salah lagi. Udah kerja di ujung salah-salah. Salah-salah. Kita oke lah kita kasih kesempatan dia kerja di ujung-ujung atau di deadline. Tapi ini masih salah kan? Maksudnya udah menunda. Kerjaan salah itu bukan berarti itu pure salah Gen Z loh. Nggak salah Gen Z itu gini. Jangan Gen Z harus tahu posisi. Dia ini bos atau karyawan. Itu dulu kan. Dia yang karyawan, dia pula yang bos. Iya kan? Jadi tolong Gen Z ini kadang-kadang lupa posisi. Makanya lu pastikan dulu Gen Z itu pas mau pergi kerja mandi wajib dulu. Mandi wajib ya. Ada kehidupan ini seperti apa yang di film ya. Kenyataan beda sama yang di film. Makanya jangan seolah-olah kita nih karyawan kita yang ngatur bos. Memang benar bos belum tentu benar. Tapi segala sesuatu itu kita nggak mungkin bisa kalau menurut bos salah tidak sesuai dengan standarisasi perusahaan ya salah gitu. Jangan
Kalau memang seandainya benar menurut Gen Z ini, ya, tapi kan dia kan masuk ke situ, berarti aturan perusahaan itu harus diikuti. Nah, aturan Gen Z itu iya. Kita udah masuk ke perusahaan, tiba-tiba kita pula yang ngatur-ngatur lah. Itu Kebanyakan Gen Z gitu. emang ada Gen Z gitu. Serius ini banyak. Ya, Yang terjadi adalah di masalah attitude itu ya. betul. Dia nggak tahu tempat. Contohnya yang lagi rame. Dimana ketika ada pertanyaan Gen Z, kenapa ya kita sekolah rambut harus rapi? Kenapa harus pakai sepatu hitam? Gampang, itu sudah aturan. Betul. Walaupun nggak berpengaruh terhadap proses belajar mengajar, Iya. tapi itu udah aturan main. Iya, dan aturan itu tidak merugikan kan? Aturan itu merugikan, coba apa? Rugi lah. Salah. Kurang dapat perhatian dari cewek-cewek, bro. Justru kalau rambut panjang banyak kutu, boy. Aneh. Kita itu kenapa aturan itu sebenarnya dibuat untuk menertibkan sesuatu yang tidak beraturan. Gen Z kan memang basicnya nggak beraturan. Nah, ini maksudnya secara masuk ke ranah-ranah dunia industri atau dunia kerja kagok. Kaget gitu. Jadi Nah, disitulah juga tugas milenial untuk mengarahkan. total Gen Z. Udah coba belum? Udah, aku dulu kan ada juga PKL itu ke Gen Z yang pada akhirnya milenial sama Gen Z itu nggak bisa berkolaborasi. Agak susah menurut aku karena kerja mereka itu kayak semacam sok detail tapi nggak penting itu. Mau detail tapi nggak penting. Jadi kayak contohnya mengerjakan satu masalah, Bang, kita ini dulu, padahal posisinya ini nggak urgent. Ya maksudnya kesenangan hatinya ikutin dulu nih, padahal ini perlu loh, ini spot ini perlu, padahal kerja itu kan yang urgent. Betul. Iya. Masalah makanya menurut aku tuh kayak Gen Z sama milenial itu agak susah berkolaborasi. Tapi kalau Gen Z sama Gen Z ya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Susah Bahkan hasilnya bagus lagi. Ya nggak tahu juga. Karena juga kadang arahan milenial tuh juga nggak jelas. Bisa jadi, cuman gini ya, milenial mengarahkan nggak Gini, jelas. coba. Tapi penampungnya juga bocor sama nggak ada yang bagus. Iya, penampungnya bocor. Contoh deh, aku kan pekerja milenial nih. Iya. Anggaplah aku sebagai bos milenial juga. Aku bilang, Bud, buat ini misalnya, contoh desain lah, aku ngerti desain. Bud, buat desain poster ini gitu. Ya. Oke Pak, konsepnya gimana? Terserah lu Bud, yang penting bagus gitu. Oke. Terus datang kau buat tuh, menurut aku jelek gitu. Ya. Terus revisi lagi gitu. Iya. Terus kau siap mau kayak gitu? Berarti di sini nggak cermat Gen Z. Kalau Gen Z kesel gara-gara itu. Nah, contohnya. Kesel itu. Anggaplah ibaratnya juga arahannya juga nggak jelas gitu. Oke, makanya tadi balik lagi ke basic. Ketika kita udah kerja, kita harus memahamin budaya perusahaan, terus karakter bos. Ketika kita disuruh buat desain untuk suatu produk, jangan buat satu desainnya. Buat itu 3, 4, itu namanya referensi. Ketika dia nggak suka satu, dia bisa nengok yang kedua, ketiga, keempat. Berarti kan bisa makan waktu yang lama. Salah, itu kan profesional, boy. Iya, Profesional dari mana? Profesional itu. Kalau misalnya bikin 3, 4 gitu, otomatis butuh waktu yang lama. Enggak, itulah bedanya profesional sama yang bisa. Bisa sama profesional. Profesional itu contohnya gini ya, ketika di dapur bumbu-bumbu atau makanan dikit, karena dia profesional bisa tetap makan. Kalau yang bisa itu bingung dia, ini bisa jadi makanan nggak ya? Itu lah. Itu aja. Iya, setuju lah. Jadi nggak dikerjain. Sama dong, sesama milenial setuju kan? Kasih referensi. Tadi sebagai atasan milenial nih, nah gimana? Nah, mungkin tadi maksudnya Bang Budi itu ngasih referensi ya, bukan kita buat tempat-tempatnya. Iya. Gitu loh. Jadi misalkan dapat tugas yang nggak jelas nih, kita upload nih 4 referensi. Iya. Bos mau yang mana nih di antara ke-4 ini? Oh, mungkin yang B misalnya. Ya. Udah kita kerjain yang B. Ya, ketika udah dapat pilihan gini loh, mengasih awal itu bukan langsung barang final. Betul. Sampel, itulah namanya ada. Itulah profesional tadi. Profesional itu nggak langsung terlalu gegabah Gen Z. Misalnya buat poster ya, langsung buat detail final. Wah, posternya dicoret sakit hati. Ya, itu kesalahan sendiri. Kan kita sampel dulu, kan nggak langsung diposting, kan nggak langsung di. Karena kan kamu buat. Ya buat kan berarti sampel. Tinggal kan buat ini kan ada kita ngomongin Pak ini sesuai warna Pak. Ini sedikit. Oh ini kurang Pak, kayak gini Bud. Oh yang kayak gini gimana Pak? Sampel yang kayak ini saya buat kedua. Oh ini masuk nih, tapi bisa nggak yang pertama ini masuk yang kedua nih? Oh bisa. Udah dia finalnya baru. Makanya Setuju tuh. Kalau referensi tadi setuju dong. makanya Gen Z itu suka kerja 2 kali. Ya biar nggak nambah kerjaan baru bro. Udah kerja 2 kali, jadi 4 kali lagi. biar nggak nambah kerjaan terus. Udah yang ditambah lagi gini, kalau orang profesional itu beda sama memang kalau kita di dunia kreatif kan, poster, video, Itu kan butuh ya, logo butuh mood, butuh seni. Jadi
kolaborasikan antara kau ini seniman dan profesional. Nggak bisa aja kau cukup seniman, nggak bisa. Nggak bisa ya. Cukup profesional pun nggak bisa. Iya betul. Tapi kalau seni dan profesional itu kombinasi yang pas. Kadang kan yang profesional tuh yang penting jadi. Tapi jelek. Iya kan jelek. Tapi kalau seni digabungkan dengan profesional itu hasilnya bagus dan ya profesional. Itu Gensi nggak punya. Gensi kan suka idealis. Aku seniman. Nah, setuju. Aku seniman tuh. Oh gitu. Jadi ngomong soal Gen Z ya, Gen Z itu lebih takut posting nih. Dia harus sempurna dulu nih. Iya. Posting. Kalau milenial yang penting ya balik lagi ada dulu di tangga pertama, kedua, ketiga, ujungnya pasti bagus gitu loh. Kenapa milenial tuh banyak yang sukses? Karena dia melalui eksperimen dan evaluasi revisi yang banyak. Manusia itu kan proses. Gen Z kan mau langsung jadi Tuhan. Langsung mau jadi ini. Kita itu nggak bisa langsung titik tertinggi. Kita basicnya orang kaya. Memang ada beberapa ya. Proses hidup itu harus dilalui semua manusia. Oke. 1.2 titik. Oke, bisa. Menurutmu work life balance-mu gimana? Dari pandangan sebagai pekerja milenial. Work balance. Work life balance ya. Kita itu harus seimbang kerja dalam kerja, kehidupan dan diri sendiri. Oke, ada 3 tuh. Ya jangan dimasukkan ke dalam semua itu menjadi takaran yang sama. Jadi maksudnya gini, work balance itu ketika kau di jam kerja kau profesional. Lupa kan ada orang, aduh aku ada masalah di rumah nih. Dibawa ke kerjaan. Ya, itu menurut aku nggak profesional. Dunia kerja itu memang yang dicari ya profesional. Nggak ada cuma sekedar ya pertama memang junior itu tadi di situ harus hidupin supaya kita menuju profesional. Makanya di sini kan Gen Z kan sosok langsung profesional padahal nothing. Iya. Padahal nothing. Iya kan. Ini kok profesional pas ditanya, oke, hasilnya apa? Pas hasilnya 0 beralasan lagi. Hasilnya nggak dapat sesuai target bos atau perusahaan, alasan lagi. Ujung-ujungnya yang disalahkan apa? Bosnya Juga. kadang orang kalau udah sering menyalahkan orang, hidupnya juga akan berkembang. Makanya kenapa milenial bagus, dia selalu mengevaluasi diri. Itu ya. Saya itu makanya teruslah ke dunia kerja. Fokus, jangan kau sih lagi kerja gini, scroll TikTok. Pacarku nanya nih, nggak bisa bos. Kamu mau milih dunia kerja apa pacaran? Kan sekalian, namanya juga dunia kerja juga untuk membangun masa depan, pacaran untuk masa depan. Gak bisa work balance itu. Tadi ngomongin work balance, kita itu work balance itu menurut aku artinya harus fokus. Iya, work balance itu bukan tentang 50-50, tapi tentang 100%. Gimana? Iya, itu fokus. Jadi sekarang gini, semua kan punya sebab akibat. Iya, betul. Semua punya resiko. Ketika kita mau ngambil 50-50, ya kau akan kehilangan 50 di kerjaan, kau akan kehilangan 50 perempuanmu. Kalau fokus 100% di kerjaanmu, kau akan dapat 100%. Ya udah, dapatkan dulu kerjaanmu, baru dapat lagi wanita dengan 100%. Ya gimana menurut Bapak pandangan pekerja milenial seperti itu tuh work life balance? Nah, jadi memang kalau milenial itu balik lagi ya, lebih suka tuh banyak di kerjanya. Jadi kita tuh jalan-jalan, liburan misalkan, itu kalau memang sudah duitnya ada dulu. Oke. Nah, jadi nggak kayak Gen Z misalkan katakanlah tiap minggu nih, misalnya. Nah, di sisi lain nih, kita bahas tentang drama kantor. Oke. Siapa yang lebih banyak bikin drama, Gen Z atau milenial? Milenial, Pak. Kenapa? Karena rata-rata milenial kan udah berkeluarga. Enggak juga. Kadang masalah keluarga milenial dibawa ke kantor. Gen Z itu yang terlalu banyak drama. Karena kenapa? Karena Gen Z itu inputnya adalah standar TikTok atau senjata media sosial. Milenial itu buka media sosial paling untuk bisnis. Facebook paling Pro. Paling yang kedua paling nengok undangan pernikahan kawan. Gitu. Kalau anak Gen Z kan maksudnya episode 1, episode 2-nya mana nih? Instannya tuh udah media sosial juga. Tapi kan sekarang milenial juga udah kesuntik dengan drama Cina. Ya itu CEO-nya itu kan kerja nggak dengerin. Kerja kalau pakai headset. Alasan kan Zoom meeting alasan gue. Padahal nggak ada Zoom meeting lah dengan lama Korea. Sekarang semua atasan rata-rata nengok drama Cina semua loh di jam kerja itu kadang. Kalau kami milenial itu yang tadi apalagi tadi kefokusan kerja itu mungkin jam istirahat pernah nonton. Biasanya mereka lanjut itu pas pulang kerja. Lanjut. Makanya save dulu. Iya save atau kita tandain lah kita Tandain ya. episode 2 episode 3. Zaman dirimu kerja kan Gen Z masih PKL tuh. Antar rekan kerja aja lah. Kalau drama di milenial tuh apa rata-rata? Drama dari milenial biasanya gini, masalah mereka ini hampir semua orang sini ngalamin, Gen Z ngalamin, milenial ngalamin pengakuan.
Hampir semua generasi sih butuh pengakuan. Contohnya Milenial nih ya. Jadi di tempat aku misalnya ada 2 orang lama. Orang lama itu yang sudah lama bekerja. Ketika mereka nggak naik posisi, mereka butuh pengakuan. Jadi kompetisi mulai di situ. Jadi drama-drama mendekatin atasan itu kan berbagai cara. Dasarnya kayak jilat atasan lah. tadi seperti jeda tuh apa jilat atasan. Karena setiap generasi pasti butuh pengakuan itu karena memang untuk sampai di level seperti itu kan butuh ada yang dibuktikan. Betul Gen setuju. Z kan nggak dibuktikan tapi udah minta-minta doang. Oh enggak gitu juga. Aku kayak gitu bilang, bang kenapa ya aku nggak dapat UMK ya kerjamu aja gila disuruh muter ke kiri muter ke kanan. Jadi masalahnya ini udah dibilang 3 kali loh. Orangnya U2 aja sampai 3 kali, aku mau 5 kali gue bilang. Nah, itu aku. Tapi kurang lebih sama juga kayak Gen Z. Terus kayak pengakuan. Iya, pengakuan harus semua. Dari mulai sebagai pekerja. Pujian dari atasan itu penting atau enggak? Pujian itu sebenarnya bisa menjadi racun. Gimana? Ya bisa jadi racun. Makanya Gen Z itu memang paling suka dipuji Gen Z itu. Kalau istilah di dunia talent stop syndrome. Star syndrome, besar kepala. Karena bisa aja dipuji itu orang ketipu. Bisa jadi pujian itu ternyata hinaan. Misalnya kayak dibilang, "Ih, bagus sekali kerjaan kamu." Jelek. Padahal jelek. Iya satir. Itu kan kadang-kadang Gen Z kan, makasih Pak. Kok nggak tahu nggak kalau ini jelek-jelek ini tuh. Gitu. Jadi kalau pujian dari bos itu penting atau tidak ya itu kembali ke diri sendiri. Tapi dari kau Dipuji tidak dipuji yang penting hasil nyata. hasilnya Karena dan tiap bulan dapat gaji dan itu. tiap bulan dapat gaji itu karena memang kita yang udah melakukan. Intinya gini, kita melakukan hal dengan hal bagus. Sebenarnya itu nggak perlu pujian, itu untuk diri kita sendiri. Kalau Gen Z melakukan sesuatu kalau untuk biar dapat pujian, dia akan menghilangkan standarisasinya untuk dirinya. Jadi dia tidak mendapatkan lagi nilai ini bagus nggak ya? Jadi dia harus cari nilai orang lain. Ketika kau dapat nilai dari orang lain, kau nggak akan bisa nemukan dirimu. Jadi kau jadi work balance-nya juga hancur. Ya gitu aja. Jadi kau bingung nih, aku ini sebenarnya apa ya gitu. Overthinking. Oh ya. Terus nih drama selanjutnya, drama di Gen Z deh ya. Nah, rata-rata kan Gen Z tuh ya kayak yang Paden suka sering singgung nih. Paden tuh suka singgung masalah Gen Z pacaran di kantor. Oh ya. Nah, dirimu pernah pacaran nggak satu kantor? Kalau sampai saat ini pacaran di kantor sih nggak pernah karena memang rata-rata udah pada nikah. Staff-staffnya itu udah pada nikah. Ya kalau dulu itu drama percintaan di kantor sih nggak pernah. Cuman ada kawan aku yang pacaran di dunia kerja. Milenial. Tapi intinya aman kenapa? Karena beda departemen. Sama tuh posisi kayak pacaran di sekolah. Kalau pacaran di sekolah satu kelas agak bahaya menurut. Tapi kalau beda sekolah misalnya ada sekolah di SMA 1 Karawang, contohnya di sekolah SLB. Misalnya ya, SLB Batam lah. Ya, SLB Batam. Itu masih aman, karena jauh. Karena jauh. Beda divisi, Nggak ada persangkutan. Jadi resikonya itu bisa mempengaruhi kerjaan memang. Tuh kan. Soal kerjaan, Bos. Berarti kau nggak setuju? Enggak, sebenarnya ada loh perusahaan itu nggak boleh suami istri di situ. Betul. Ada. Banyak. Itu karena udah dianalisa jauh-jauh hari. Tahu karena urusan perasaan bisa mengganggu apapun itu. Mood. Tambah lagi susah orang berprofesional kan. Dia aja masih banyak yang masih kalah dengan kebaperannya. Apalagi kayak gitu. Makanya diwajibkan itu jangan satu keluarga gitu. Makanya jangan pacaran gitu. Berarti dirimu nggak setuju nih ya? Nggak setuju lah kalau pacaran di dalam kerjaan gitu. Tapi mukanya kok meyakinkan banget. Kalau misalnya ada yang bilang setuju, ya nggak apa-apa juga. Gitu. Karena kayak dirimu setuju nggak? Tergantung. Oke. Misalnya seandainya dirimu setuju. Nah, seandainya setuju deh. Kenapa dirimu bilang setuju? Kalau misalnya selagi masih bisa profesional, kenapa enggak? Ya Susah gak sih itu? Profesional seperti apa nih? Coba. Ya, apa yang mau kalian duitkan dari pacaran dalam mengerjakan sesuatu itu? Enggak duit juga gitu, masih ibaratnya ya Semangat gitu. Ya mungkin nambah semangat, terus juga ya kerjaan selesai tepat waktu dan bagus gitu. Kan oke-oke aja. Kalau menurut aku sih itu cuma alasan lagi dari saya sih supaya pacarannya direstui.
penyiaran ya. Iya. Berarti kalau secara dengan alasan gitu malu lah sama milenial. Milenial nggak perlu pacaran, profesional kerja, target dapat, kerjaan tuntas, pacaran. Perlu pacaran malah dia sih pas pacaran biar semangat pak gitu ya. Kalau aku jadi HRD udah aku tolak sih pasti. Masa sumber energinya pacar ya. Sumber energi itu ya dirimu sendiri lah. Betul. Jadi memang benar yang disampaikan Bang Budi itu memang itulah cara kerja zaman dulu ya, milenial ya. Apalagi Gen Z itu ngerasa milenial tuh udah kayak zaman purba tuh. Ya kan tahun lahiran 90-an udah zaman dinosaurus gitu. Tapi memang dari segi cara kerja itu memang lumayan jauh berbeda. Terutama tadi ya yang Bang Budi bilang kita tuh memang fokusnya ke hasil tuh. Yang penting target tercapai, nggak peduli sih sebenarnya pujian atau enggak, yang penting hasil tercapai kita gajian. Nah itu. Sedangkan Gen Z kan lebih butuh, wah gue dipuji nih. Aku dulu pernah juga kerja di developer, terus kan kayak semacam bisa mengkoordinasi kerjaan, bilangnya, oh Pak Budi bagus ya kerjanya cepat gini, bisa banyak relasi-relasinya. Ya, aku tinggal merespon biasa aja deh Pak. Bos muji, tiba-tiba bos nggak muji, kok kan pasti kayak sakit hati gitu-gitu. Jadi sifat mentalmu tuh agak kacau. Kau selain butuh BPJS, kau juga butuh psikologi. Iya, jangan ribet kan masalah itu pikirin. Coba kita kerja itu makanya tadi profesional aja, karena ketika profesional pujian atau itu ya memang gak penting. Karena kita udah dewasa, kita punya tanggung jawab. Yang penting tanggung jawab dari posisimu. Profesionalisme aja sih. Iya, tanggung jawab. Tapi ya pada akhirnya sih gak semuanya ya. Gak semua Gen Z ini karena di pengalaman lingkup aku. Kayak aku bisa ngomong. Terus sekarang ini kan lagi juga lagi ngetren tuh masalah WFA. Udah di mana-mana. Kerja di mana aja Admin gitu. Kamboja lah itu. Kayak di mana-mana itu. Nah, itu gimana menurutmu? Setuju gak dengan itu? Dia pertanyaannya dulu yang dimana Gen Z juga nyari-nyari pekerjaan seperti itu. Dia sebelum setuju gini, Gen Z kan kalau nyari itu supaya ngindarin atasan. Tujuannya bukan untuk kerja, supaya santai doang gitu. Santai doang. Karena biar dia tuh bahasa kasarnya tuh suka hati dia lah kan. Kontrolnya kan jadi susah. Pertanyaan pertama, kenapa harus kerja di mana aja gitu. Itu dulu pertanyaan. Misalnya aku interview teman aku, "Pak, ini bisa kerja di mana aja kan?" Ngapain? Gua kan lamar di sini. Kita harus tahu dulu nih, kan pasti kalau kerja di mana aja itu, atau di kafe atau mau di hotel ataupun di tempat makan, ada koneksi wifi-nya, itu kan ada sesuatu dulu pasti. Betul. Misalnya kau cuti, urgent kalau apa, ya kau kan cari kerjaan di kafe mana ya ada wifi-nya, kantor kan. Satu, yang kedua bisa mungkin perusahaanmu lagi renov atau apa. Nah, tapi lucunya, Bud, kerja WFA ini lebih produktif ya kan Pak? Seperti apa? Ide apa? Untuk dibilang kreatif ya. Kreatif dulu deh. Karena itu kalau itu saya setuju. Berbahaya. Enggak, kalau kreatif, makanya tadi dibilang pertama. Kreatif dulu deh ya, kita dulu. Oke, kreatif. Gen Z ini kan memang kreatifan. 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 Yang pertama, kenapa kalau orang kreatif itu kerjanya nggak boleh terkurung? Itu dalam sejarah sih bilang. Jadi imajinasi dan otak kita dalam melihat situasi itu kan jadi gambaran ide juga. Betul. Kalau misalnya kalau Gen Z terus dikasih kerja di ruangan tertutup untuk kreatif, hilang kreatifnya. Itu nggak Gen Z aja, milenial juga. Rasa bosan mengantuin, ditambah lagi musik nggak ada, nggak boleh dengar musik gitu ya. Ini akhirnya di penjara ini kan. Makanya bilang. Untuk membuka ide memang benar, cuma kadang-kadang itu bisa disalahgunakan. Jadi jadi bermalas-malasan. Berarti tetap dari segi atasan tergantung kontrolnya lagi ya. Dia tergantung kontrolnya, tapi memang kalau dibilang saya kreatif, saya kerja harus di coffee shop. Wah, oke. Berapa kopi kamu? 60.000 kasih. Saya harus kerja sini, mau makan saya 30. Pasti tengok audit, 0. Kacau jadinya. Itu ya kembali lagi ke Gen Z-nya. Pas interview kan harusnya tahu. Makanya itu dibilang kerja-kerja gitu kalau misalnya tidak mempengaruhi ya pengeluaran perusahaan ya nggak masalah. Oke. Bapak ada yang mau ditanyakan ke Budi nggak, Di? Saya capek diserang terus, Pak. Oh iya, oke. Buat Bang Budi. Boleh Tips buat adik-adik kita yang mau lulus sebentar lagi. Oh, mau lulus sekolah ya? Ini 26 ya? Karena gini, sekolah kan tidak mengajari seperti bagaimana mencari pekerjaan nih biar dapat atau mempertahankan pekerjaan itu. Betul. Itu kan dua hal yang berbeda tuh. Betul. Nyari kerja sama mempertahankan kerja. Rata-rata Gen Z itu udah kayak kerja nggak sesuai passion, betul. nggak sesuai bidang. Benar. Sekarang kan milenial nggak kayak gitu dulu kan. Betul. Kita kerja ya yang ada di depan mata gitu. Kita kalau dulu tuh kerja misalnya apa yang bisa kita kerjakan gitu ya. Benar. Jadi kalau tips untuk Gen Z ya mungkin yang baru lulus, pertama jangan cari kerja dulu. Jadi Cari kawan, sosial. relasi. Tumbuhkan dulu sosial itu, karena gini, ketika di dunia
sekarang ini kan kebutuhan itu semakin cepat. Tenaga-tenaga profesional pun sudah mulai banyak juga. Ditambah lagi Gen Z atau Gen Alpha yang baru tamat, ya kan? Jadi seakan-akan bertarung itu agak sedikit sulit gitu. Jadi pertama-tama cari dulu relasi, community, hobi, karena dari situ. Bahkan contohnya ya, Berarti nongkrong ya? nongkrong beda. Iya. Beda. Iya. Dong itu turunannya. Turunan kita udah punya community. Oke. Jadi kenapa menurut saya ini penting? Karena saya sendiri mengalaminya itu. Bahkan adik-adik saya di komunitas juga aku bilang kayak gitu. Kayak ada satu lulusan anak SMK 7 nih, bilang SMK 7 Batam. Dia dulu pasif dalam bicara berteman. Sekarang ikut komunitas aku, rajin nongkrong apa ini, rezeki ada. Ya, walaupun kerjaannya nggak sesuai di bidang, dia kan orang-orang desain ya, tapi dapat kerjaan yang seperti misalnya admin atau apa, nggak apa-apa. Yang penting dia kerja. Kita nasihat. Makanya sebenarnya Gen Z itu satu saran itu relasi, yang kedua jangan batu hatinya. Keras kepala. Iya, keras kepala. Kalau dapat nasihat dari milenial, telan aja. Oh, ditelan aja. Urusan berarti milenial dulu dapat nasihat dari generasi sebelumnya juga telan juga. Itu udah suara dari lagi langsung. Ya kita ya orang-orang tua kita. Ada tetap generasi itu kan kakak-kakak kita. Jadi yang paling mahal itu dari sosial, dari perkumpulan komunitas itu adalah nasihat. Oh, Jadi nasihat. ketika kau punya geng, kau punya community, tapi tidak ada nasihatnya, cuma ada main-mainnya aja, cabut. Jangan di situ lah, karena kelihatannya memang kayak abang-abangan kan, kayak dulu ada di kita. Ya. Kalian kalau bisa buat lagi gini. Kan ada aja Gen Z, abang nggak kayak gitu. Jadi kita gini, nggak harus kita jangan lihat apa yang kita ada saat ini, apa yang dibicarakan. Kalau itu memang manfaat, lakukan aja. Jangan bilang, abang aja nggak kayak gitu. Salah, itu orang bodoh. Atasan yang masuk paret itu juga mau masuk paret, kan bodoh. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Setiap manusia ada sisi baik dan ada sisi buruk. Jadi itu aja dua nasihatnya. Pertama, sebelum cari kerja, relasi dulu. Cari hobimu, jangan sosok introvert lah. Ini episode yang lumayan seru ya Pak ya. Karena kita juga kedatangan Budi, terus banyak juga insight nih untuk para Gen Z nih dari Bang Budi. Jadi mungkin kedepannya Bang Budi ada hal yang ingin dilakukan mungkin? Oh iya, kalau saya kan kebetulan dari komunitas Stand Up Indo Batam. Betul. Mana komunitas ini udah berdiri dari tahun 2014, sekarang usia udah 12 tahun. Ya. Di antara komunitas, menurut aku komunitas stand up inilah yang sangat bisa bikin orang tumbuh. Jadi buat kawan-kawan yang dengar, misalnya adik-adik pengen join aja gitu. Oke, stand up Indo Batam. Batam. Cuman memang yang paling penting bukan masalah lucu, bukan masalah kau jago atau tidak, tapi yang paling penting adalah mental. Oh, mental gitu ya. Manusia itu sebelum belajar sebenarnya, makanya di kurikulum sebenarnya perlu sih dimasukin pelajaran mental ini. Mental ini karena sama kayak pemain bola, ketika dia pandai membawa bola, jago syutingannya, tapi kalau mentalnya down, kalah pasti. Makanya paling penting itu mental. Makanya kalau di dunia kerja misalnya ada HRD juga yang dengar, coba cek dulu mental pelamar. Mental pelamar penting sih. Kalau dia pengalaman ini mentalnya dulu tanya. Cara ceknya gimana? Ya orang psikologi tahu lah. Tapi yang poin pertama yang harus dicek mental. Nah, jadi buat teman-teman kalau misalnya dengar, kami juga punya acara tuh tanggal 12 di show kami 12 tahun perayaan Stand Up Indo Batam bertajuk Baik-Baik Sayang. Ini ada gestar kita Oza Rangkuti. Wah, ini Gen Z udah tahu lah. Musuhnya Gen Z nih. Musuh Gen Z Pak. Karena sering kritikal ya, dari Oza satir-satirnya juga. Kritiknya ngeri banget Pak untuk Gen Z. Semua dikomplain ya. Semua dikomplain. Cara komplainnya juga ngeri. Itulah kombinasi yang bagus ya. Itu ada, terus kedua ada Coki Anwar ini. Ada Coki Anwar. MLI juga, Majelis Lucu Indonesia. 14 Februari 2026. Bisa cek di IG kita di @standupindo-batam. Nah, beli tiketnya berarti di situ juga. Oke, siap. Jangan lupa teman-teman dipesan juga. Jangan lupa subscribe dan komen di bawah. Kalian tim di mana nih? Tim pegawai Gen Z atau pegawai milenial? Oke, sampai jumpa dan have fun.